Halo, apa kabar? Salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Filipus Nugroho Hariwibowo, pada kelas penulisan naskah drama. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Bagaimana? Masih semangat mengikuti kelas kita pada hari ini? Nah, pada minggu yang lalu, kalian sudah melakukan riset tentang ide dan kalian sudah menuangkannya ke dalam sebuah sinopsis. Jika kita review pertemuan 2 minggu lalu, setelah kalian mendapatkan ide dan tema, kalian kemudian melakukan riset, baik itu turun langsung ke lokasi yang berkaitan dengan objek, ataupun melalui pustaka teks dan pustaka online. Nah, tentunya ada banyak data yang kalian dapat. Nah, data-data itulah yang akan kalian pakai sebagai referensi, sebagai rujukan dalam menciptakan sebuah naskah. Kita ambil contoh kenapa riset begitu penting. Ketika kita akan membuat naskah dengan ide atau tema LGBT misalnya, di benak kita semisal kemunculan fenomena LGBT terjadi karena faktor genetik ataupun juga karena faktor psikologi. Nah, dengan asumsi tersebut, kita kemudian mendapat bayangan akan membuat seperti apa ceritanya nanti. Ketika kita kemudian melakukan riset, ternyata kita mendapatkan data yang terbaru, yaitu bahwa fenomena LGBT terjadi karena gaya hidup masyarakat saat ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, seringkali bayangan cerita yang kita rancang berdasarkan ide sebelum melakukan riset bisa jadi menjadi runtuh, sudah basi, dan tidak relevan untuk digunakan lagi karena sudah ada data yang lebih baru. Jadi untuk mempermudah dalam memahami, kita simak roadmap berikut ini. Setelah mendapatkan ide dan tema, kita kemudian akan melakukan sebuah riset. Setelah itu kita mendapatkan berbagai macam data. Nah, data tersebut kemudian kita endapkan. Kemudian kita pilah mana yang relevan dengan naskah yang akan kita buat. Setelah itu langkah berikutnya tentu adalah menulis sinopsis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalian membuat sinopsis? Bagaimana kalian menuangkan ide ke dalam sebuah sinopsis? Atau jangan-jangan masih ada yang kesulitan menuliskan sebuah sinopsis? Apakah ada yang tahu? Apakah pengertian sinopsis? Apa tujuan dari membuat sinopsis? Kenapa sih kita mesti repot-repot membuat sinopsis? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang seluk-beluk sinopsis. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ide, kini kita akan melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu membuat sinopsis. Nah, karena perkuliahan kita nanti akan ada berkesinambungan antara materi-materi satu dengan materi yang lainnya, jadi apabila kalian sudah memilih satu ide, diharapkan kalian tetap konsisten pada ide tersebut. Karena pada langkah-langkah berikutnya, ide kalian akan dituangkan ke dalam sinopsis dan kemudian dilanjutkan pada proses berikutnya, seterusnya, dan seterusnya lagi. Jangan sampai ketika mendekati akhir kelas, kalian ingin membuat naskah dengan ide yang baru lagi. Tentunya itu berarti kalian harus memulai proses dari awal lagi. Jika kalian belum serak dengan ide yang kalian pilih, baiknya segera kalian ganti supaya jangan terus berlarut-larut. Menulis naskah tidak cukup 1 hari, butuh proses yang berkesinambungan. Oke, kita kembali ke sinopsis. Kemarin kalian sudah menuliskan sinopsis, bukan? Apakah sinopsis yang kalian tulis kemarin adalah ringkasan cerita? Apakah panjang atau cukup pendek? Berkisar antara 4-5 baris. Oke, itu sudah betul. Kalian sudah dikatakan menulis sebuah sinopsis. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa untuk kelas penulisan naskah drama ini, sinopsis yang dimaksud bukanlah sinopsis singkat, tetapi sinopsis yang lebih lengkap. Sinopsis yang panjangnya hanya sekitar 3-5 baris, biasanya digunakan untuk pertunjukan,
untuk sampul belakang sebuah buku atau naskah, atau untuk sebuah review di media, baik cetak maupun online. Sinopsis seperti ini biasanya digunakan untuk promosi atau jualan, dan sengaja dibuat supaya orang yang membaca menjadi tertarik. Biasanya dilakukan dengan memberikan kalimat tanya di akhir kalimat. Misalnya, bagaimanakah yang terjadi pada tokoh X selanjutnya? Atau, apa yang akan terjadi kemudian? Nah, sinopsis yang akan kita buat pada kelas penulisan naskah drama ini digunakan untuk panduan menulis naskah. Sinopsis bukan sekedar ringkasan cerita, melainkan sebuah ikhtisar yang memuat semua data dan informasi dalam naskah. Baik, akan saya tegaskan lagi pengertian tentang sinopsis. Yang dimaksud dengan sinopsis adalah ikhtisar atau ringkasan cerita yang berisi semua data dan informasi dalam naskah, yang meliputi garis besar jalan cerita, tujuan cerita, hambatan atau problema utama, terus bagaimana cara penanggulangannya, karakter tokoh-tokoh, lokasi, waktu kejadian, klimaks, dan penyelesaian. Nah, ketika membaca sinopsis, kita sudah membayangkan seperti apa naskah ini nantinya. Sinopsis yang baik harus tertuang garis besar jalan cerita, tema, tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh-tokoh yang penting menunjang plot, problema utama, set, klimaks, dan penyelesaian.